podcast Sri Kandi, suara inspiratif, kiprah, dan dedikasi perempuan Indonesia. Perkenalkan, aku Najwa. Di podcast kali ini aku gak sendirian, karena akan ditemani oleh Aku Aro. kabarnya hari ini. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar, Mbak? Alhamdulillah lancar sampai detik ini. Kamu masih puasa kan ya? Masih dong. Ya. Jadi di podcast kali ini kita akan bahas topik yang seru banget, yaitu pergerakan perempuan Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Baru. Kalau ngomongin soal perempuan, rasanya memang gak ada habisnya ya Mbak. Iya. Tapi justru disitulah menariknya, karena kalau kita menelusuri jejak sejarah, peran gerakan perempuan ini justru menjadi sangat penting dan penuh dinamika. Apalagi saat masa Orde Lama, ketika semangat perjuangan sedang memanas-manasnya dan dukungan dari tokoh besar seperti Bapak Soekarno yang memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terus tetap bergerak, bersuara, dan memahami peran penting dalam lingkungan sosial maupun politik. Nah, di podcast kali ini kita bakal kupas bagaimana sih perjalanan itu terjadi dari masa ke masa dan kenapa perjuangan perempuan ini menjadi salah satu kunci penting dalam sejarah bangsa. Jadi, tetap bareng kita Sobat Museum karena obrolan kali ini dijamin insightful dan inspiratif. Kita lanjut ke sesi diskusi. Jadi ya Mbak, aku pernah baca buku sejarah yang berjudul Sejarah Setengah Abad Wanita Indonesia. Nah, di situ dijelasin bahwa masa revolusi itu terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Fokus perjuangan perempuan ini itu mempertahankan kemerdekaan. Jadi mereka terlibat di bidang pertahanan baik di garis depan maupun di garis belakang. Lalu setelah tahun 1950 ada gerakan yang berubah nih menjadi mengisi kemerdekaan, tapi nilai persatuannya tetap sama. Nah, yang bikin aku penasaran ini di masa mempertahankan kemerdekaan itu, apakah perempuan masih dianggap pendamping? Tapi pendamping yang aku maksud ini lebih ke peran yang banyak di belakang layar, seperti logistik, dapur umum atau kesehatan. Ya, jadi di era mengisi kemerdekaan perempuan itu sebenarnya juga ada dan berperan sangat penting di depan, di bagian depan. Tidak cuma di belakang layar lagi. Jadi kesempatannya itu sudah mulai terbuka untuk kaum perempuan. Meskipun memang belum banyak terjadi, cuman tiap daerah itu pasti ada perwakilan perempuan yang bisa membantu untuk menyuarakan perjuangan perempuan, plus ikut menyuarakan gimana peran perempuan saat kemerdekaan. Seperti contohnya ada beberapa perwakilan dari Kongres Wanita Indonesia itu dalam konferensi meja bulan dan permusyawaratan perempuan. Jadi di sana dibahas bagaimana peran perempuan ini sangat aktif pada pengisian saat kemerdekaan, yang sudah bisa memilih dengan adanya peran perempuan di politik pun juga itu membantu untuk pengambilan kebijakan antara lain pada kesehatan ibu dan anak. Itu contoh kecilnya. Lalu yang masa kemerdekaan itu juga ada beberapa perwakilan perempuan yang masuk ke dalam politik di bagian kementerian. Jadi ada beberapa kebijakan tentang guru ketenagakerjaan itu. Awalnya kondisi perempuan pada saat itu kan sangat memprihatinkan karena dari sisi pengupahan aja kurang setara. Tapi alhamdulillahnya pada saat pengisian kemerdekaan, menurut saya itu perempuan sudah mulai setara dengan laki-laki. Tapi kenapa masih maksud aku tuh kenapa yang disorot itu lebih kebanyakan
saling kenal, yang kurang kenalnya justru kurang kelihatan padahal dia banyak kebantu nih pas pada masa itu. Nah itu kadang aware-nya masyarakat umum atau tokoh-tokoh lainnya sejarawan itu dulu sebenarnya udah berupaya ya kayak mencari dokumen tentang perempuan, sejarah perempuan maupun itu individu. Cuman masalahnya adalah beberapa tokoh dokumentasinya itu masih sangat minim. Kadang malah ada yang nggak ada, tiba-tiba ada yang malah di luar negeri gitu. Itu kan berarti sesusah itu nyari asik tentang gerakan perempuan. Mungkin medianya juga kali ya. Betul, meskipun begitu kebetulan organisasi perempuan maupun individu ini ada beberapa yang mereka tuh membuat suatu majalah informasi yang mengisahkan atau menuliskan tentang identitas suatu organisasi tersebut. Seperti contohnya kalau kawan itu punya majalah namanya majalah istri, itu 12 jadi semua diterbitkannya perempuan namanya persyarikatan perempuan di Indonesia. Nah itu juga punya majalah istri namanya. Cuman di Sumatera Barat juga ada namanya Syuting Wayu, terus ada ibu yang dibuat Idrus itu dunia wanita dan lain sebagainya. Jadi kita ini yang sejarawan maupun di museum penjarawan wanita itu belajarnya malah lebih dari situ sih, dari media majalah. Iya sih, ini karena di kita dulu belum semarak sekarang. Tuh, dan kadang juga umurnya tuh nggak yang terlalu lama gitu. Karena krisis moneter dan lain sebagainya itu kan mempengaruhi juga keminatan masyarakat untuk membaca majalah, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau sekarang mungkin majalah-majalah mungkin ada sebagian yang diasingkan ya. Iya, kebetulan di museum juga ada beberapa majalah, contohnya majalah wanita. Sebenarnya majalah wanita itu ada dua tipe, jadi sama-sama namanya majalah wanita. Tapi yang satu itu kongres wanita yang buat, yang satu ada macam-macam sebenarnya. Jadi lebih ke pendidikan, nanti ada politik, ya ada politik sedikit, gitu lagi domestik tetap kayak misal pengetahuan untuk menjahit, memasak, tempat sehat rumah sempurna dan lain sebagainya. Kesehatan wajib banget ada bagian yang tentang dokter. Misalnya kan nanti kalau di bagian kesehatan karena di bagian kesehatan contohnya pada tahun 50 itu udah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Jadi karena memang kesehatan perempuan itu sangatlah komplikated karena sedikit-sedikit perempuan gampang sakit. Ya gimana ya, maksudnya gitu ya. Jadi sakitnya itu sebenarnya lebih ke mungkin hormon reproduksi sama apa, karena kebijakan pemerintah sebelumnya masih belum menetapkan undang-undang perkawinan. Hal tersebut juga yang membedakan antara orde lama dan orde baru. Karena apa? Karena permasalahan orde lama itu tuh kebanyakan masih banyak ada perkawinan anak. Masih dini-dini. Betul, jadi kan di tubuh sang anak ini yang sebenarnya belum mampu untuk menerima baru atau misal harus mengandung dan lain sebagainya, itu kan
perempuan itu harus sangat dijaga pada saat itu. Jadi sensitif ya Pak perempuan. Betul. Nah, dan semakin lama semakin dijaga karena pemerintah yang yang awal itu namanya Bu Suliati Saroso. Beliau itu salah satu tokoh dokter perempuan yang fokusnya di bagian Bu Suliati Saroso itu fokusnya di bagian kesehatan reproduksi perempuan, lebih ke melopor pil KB untuk menekan angka kelahiran yang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena dulu itu satu keluarga bisa memiliki paling tidak minimal 5 anak sampai 10 anak. Itu pas saat Orde Lama. Waktu Orde Lama. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang melakukan praktek seperti itu. Jadi kalau saya pribadi lebih memberatkan sang ibu karena kan kasihan nanti gimana kondisi mentalnya, perekonomiannya kayak gitu. Karena zaman sudah agak berbeda, jadi mungkin memang harus di planning gitu untuk kedepannya mau dapat anaknya. Okay. Kan kalau kita ngomongin sejarah perempuan pasti kan banyak banget ya Mbak, cukup luas lah. Kan udah mana tuh dulu itu kan pergerakan perempuan kan dibatasi ya, seperti minimnya angka pendidikan, lalu angka perempuan di ranah politik, kurangnya keamanan dan kesehatan yang tadi Mbak bilang tuh. Tapi kan kalau saat ini kan sudah berubah. Jadi perempuan tuh telah memperoleh lebih banyak lagi kesempatan dan pengakuan dari ranah publik seperti kehidupan, pendidikan, pekerjaan maupun kesehatan. Tapi jika perempuan memang sudah dianggap setara oleh laki-laki, mengapa sih posisi-posisi strategis ini dalam pengambilan keputusan terutama masih didominasi oleh laki-laki? Yang menyebabkan hal itu sebenarnya banyak faktor. Beberapa faktor ada sosial, politik, dan kemasyarakatan, budaya. Nah, kalau yang dari sosial sendiri itu ya tergantung gimana cara pandangnya. Karena apa? Meskipun dari konsep nih saat ini ya udah dianggapnya setara aja gitu. Laki-laki sama perempuan sudah setara di sini yang dimaksud tuh ya bisa mengakses pendidikan, terus bekerja sesuai dengan kemampuan seperti memiliki memiliki keahlian khusus kayak gitu, seperti misalnya dulu arsitek atau teknik sipil gitu biasanya laki-laki, sekarang bisa diakses oleh perempuan gitu. Masyarakat sekitar dan budaya itu sangat melekat karena praktek patriarki dari zaman dulu sampai sekarang itu masih sangat terasa, masih ada. Jadi kadang secara tidak langsung meskipun ada beberapa persen laki-laki yang sudah menyetujui bahwa perempuan dan laki-laki ini setara, ya tetap ada beberapa yang masih masih mengambil masih mengira bahwa perempuan ini yaudah nanti ikut yang setuju. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman, perempuan ini juga malah tertantang akan fakta yang sudah berjalan. Jadi karena memang kebanyakan
sebuah kebijakan itu juga lebih kepada lebih ke laki-laki. Namun semakin berjalannya waktu, perempuan sudah mulai membantu untuk membukakan wawasan bahwa sebuah kebijakan itu harus ramah perempuan dan anak-anak. Paling enggak ya ramah perempuan lah, untuk biar bisa seimbang gitu. Tapi itu hanya misalnya kayak pekerjaan tertentu aja, atau misalnya sebenarnya kayak pekerjaan ini harus laki-laki, tapi karena mungkin perempuan udah dianggap setara, apakah perempuan juga bisa gitu misalnya juga atau gimana? Menyesuaikan kondisi di lapangan. Ada contoh sih sebenarnya. Oke, kita lanjutkan pada Jadi pada saat itu di Orde Lama maupun Orde Baru, sebenarnya organisasi perempuan maupun presiden Pak Harto itu juga menciptakan sistem maupun ekosistem yang dimana melalui organisasi perempuan termasuk KOANI ini itu juga mendorong kaum perempuan dari segala kalangan, mendukung perempuan dari segala kalangan untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam perekonomian, politik, sosial masyarakat, bahkan kebudayaan, dan terlebih lagi dalam keagamaan. Jadi peran perempuannya sudah mulai berkembang. Proses ini, proses pengembangan perempuan itu bertujuan untuk perempuan tidak hanya setara dalam konsep saja, jadi agar bisa lebih aktif untuk pengambilan keputusan, beraktivitas secara ekonomi, karena pada zaman itu sudah mulai kesempatannya tuh lebih gede gitu. Misal ya yang tadi itu aku jelaskan, perempuan sudah mulai bekerja sebagai arsitek, teknik sipil, terus arkeologi yang notabene-nya kerjaan lapangan laki-laki banget, itu sudah mulai terasah nih. Perempuan tuh ya udah bisa ikut dalam profesi tersebut, profesi-profesi tertentu ini yang dulunya hanya bisa diakses oleh laki-laki seperti dokter, itu juga perkembangannya sangat luar biasa. Seperti Ibu Maria Thomas, itu tuh yang merupakan dokter pertama perempuan yang bisa di Indonesia, yang benar-benar bisa meruntuhkan ini, bukan spekulasi, apa ya, konstruksi sosial yang menyatakan bahwa dokter itu harus laki-laki. Jadi kesempatan perempuan ini lebih besar ya, semakin perkembangan zaman. Jadi tantangan untuk saat ini pun juga sebenarnya lebih ke tantangan saat ini tuh lebih ke kita membuka ekosistem sendiri, terus kita ikut berkontribusi lebih aktif, ya menambahkan bahwa kita mampu untuk ikut dalam pengambilan keputusan di masyarakat maupun di pemerintah. Berarti semua itu tergantung bagaimana kondisi lapangannya tadi ya? Ya, betul. Kondisi lapangan seperti apa kita harus menyesuaikan. Nah, penyesuaian ini tuh harus benar-benar kita dapatkan solusinya gitu. Bukan cuma yang
aduh gimana ya, terus mengeluh tapi tidak dijalankan gitu. Aku yakin ini sih, perempuan itu banyak halnya gitu. Kalau misalnya nggak bisa A, nanti kita ke plan B. Iya, Nanti pasti kalau misalnya plan B juga nggak bisa, ada plan C. Jadi lebih ya terstruktur, lebih detail kayak gitu, dan lebih menyiapkan segala kondisi tertentu yang memang harus diubah. Tapi aku kadang masih dengar kayak orang selalu bilang kalau laki-laki itu lebih kritis, lebih ini dibanding perempuan, karena kan perempuan itu katanya ya hormonnya mungkin ya, atau mood-moodan atau gimana, jadi pengaruh sama pikirannya. Jadi kayak mungkin mungkin atau gimana ya, tapi setelah aku teliti juga kayak ya kayak aku lihat di lingkungan aku ya, laki-laki tuh rata-rata lebih kritis dibanding perempuan. Tapi ya itu lagi kembali ke apa namanya, balik lagi ke kondisinya kan, seperti apa. Perempuan itu juga bisa kritis kok, tergantung konsumsinya aja. Konsumsi yang aku maksud adalah gimana dia untuk pengen lebih tahu lagi tentang suatu hal, misal bacaan bukunya juga yang lebih bobot mungkin itu juga bisa. Sebenarnya kritis itu bisa diasah, tergantung yang dikonsumsi perempuan ini. Kayak misal ada perempuan yang biasa aja nih konsumsinya cuma buku sejarah yang terbatas gitu, dan tidak melakukan riset tambahan. Beda sama perempuan yang lainnya. Kalau misalnya dia membaca buku yang membuat kritis, membuat kritis apa ya? Maksudnya kayak yang membangun untuk berpikir gimana caranya berpikiran kritis. Nah, kritis itu bisa dibangun kok. Mas itu balik lagi ke kita masing-masing Ya, balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah dia mau kritis atau tidak, dan tergantung kebutuhan juga. Biasanya kalau misalnya orang lapangan dan ya sebenarnya untuk untuk kondisi sekarang itu perempuan harus dituntut lebih kritis dari laki-laki, karena beberapa kondisi tertentu itu membutuhkan analisis khusus yang kadang laki-laki itu juga nggak paham karena nggak merasakan gitu. Ada hal-hal tertentu, jadi Tuhan di kebijakan-kebijakan ke depan atau sebelumnya itu juga sudah memikirkan hal itu. Jadi ada beberapa kebijakan yang seperti contohnya undang-undang perkawinan itu juga perwakilan dari organisasi perempuan untuk menetapkan undang-undang ini juga PR-nya sebenarnya, karena mereka bertujuan supaya kaum perempuan itu dalam kesehatannya lebih diperhatikan, biar terganggu dari secara mental, fisik, rohani dan lain sebagainya itu. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan terakhir dari akun Uploadize, yaitu kenapa pada masa Orde Lama itu disebutnya wanita, baru kemudian di Orde Baru disebut perempuan, dan apa yang melatar belakangi peran penyebutan tersebut? Oke, perubahan penyebutan wanita di Orde Lama dan perempuan di Orde Baru ini itu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik
sebenarnya juga bagaimana cara pandang masyarakat sekitar untuk penyebutan juga. Jadi sebenarnya di Orde Lama itu juga pernah disebut perempuan gitu, karena penyebutan Kongres Wanita Indonesia saat ini sudah ditetapkan. Sebelumnya malah penyebutannya itu Kongres Perempuan Indonesia atau federasinya namanya Persyarikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya udah digaungkan juga dari lama untuk perempuan ini, cuma memang untuk penyebutan organisasi-organisasi dan dalam tahap negara itu masih menggunakan nama wanita penyebutannya yang formal dan resmi gitu. Dan pada masa Orde Baru itu sebenarnya masih ada sebutan wanita, tapi sudah semakin banyak yang menggunakan kata perempuan. Kalau wanita dalam konsepsi Orde Baru ini itu lebih untuk menyebut para perempuan dalam peran perempuan dalam bidang domestik, di area domestik. Karena di Orde Baru itu mempunyai konsepsi yang namanya ibuisme negara. Makanya wanita itu pada saat itu ya, wanita itu identik masih dalam ranah domestik. Dari masa revolusi dan pada masa reformasi sudah mulai berkembang karena perempuan itu lebih dianggapnya dapat membawakan citra lebih setara, lebih mandiri. Akhirnya pada masa reformasi sampai detik ini itu penyebutan untuk kita lebih ke perempuan. Jadi penyebutan nama perempuan dan wanita ini sebetulnya hampir sama mungkin ya? Ya betul, hampir sama. Tapi memang dari bahasanya lebih halusan ke perempuan gitu. Jadi karena kalau dilihat secara harfiah bahasa perempuan itu lebih alur. Jadi sebenarnya lebih enak gitu perempuan. Dan latar belakang perubahan istilah ini tuh bukan cuma bahasa sebenarnya. Jadi tergantung dari bagaimana masyarakat dan pemerintah itu mengambil posisi setara peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan kebudayaan gitu. Berarti perempuan tuh seperti lebih menyeluruh mungkin ya daripada wanita. Dan bisa dikatakan seperti itu karena memang di Orde Baru itu dikerucutkan untuk ranah domestik. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari Mbak Arul mengenai perjuangan perempuan di Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita serta pengalaman yang ada di podcast ini. Lalu semoga apa yang kita bahas ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama tentang perjuangan wanita dari masa ke masa. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Dan jangan lupa semangat belajar dan terus menghargai peran perempuan dalam setiap lini kehidupan. Sebelum ditutup, museum juga punya slogan loh sobat. Salam sobat museum, museum di hatiku. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Isi aja Mbak Arum. Minum Mbak. Ngawurin juga.